Sudah siap? Yes, yes, yes. Kakak ucapkan pertama-tama selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga kita tetap semangat dan tetap sehat untuk menjalani kegiatan di tahun baru ini. Dan saat ini kita ingin memasuki ibadah online perdana Sekolah Minggu HKBP Perumnas Tangerang. Untuk itu, adik-adik di rumah, jangan lupa untuk mempersiapkan yang pertama, berpakaian yang rapi. Yang kedua, adik-adik boleh siapkan Alkitabnya ya. Untuk yang ketiga, adik-adik bisa siapkan persembahan di tangan yang kanan. Dan yang terakhir, pastinya adik-adik harus siapkan hatinya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik adik-adik, saat ini selamat menikmati ibadah online Sekolah Minggu. Adik-adik di rumah, mari saat ini kita bernyanyi. Hari ini kurasa bahagia, dan mari kita bersukaria. Shalom adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Adik-adik, mari kita bernyanyi memasuki gerbangnya. Adik-adik kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dengan semangat. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku
bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan. Ya, puaskanlah Tuhanku kehausan jiwaku. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan hukum Taurat, kita bersama-sama menyanyikan Allahku Besar. Mari Karya. Ayo Kak. Hukum yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan itu kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum yang kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang kudus itu. Lakukanlah segala pekerjaan di dalam 6 hari. Tetapi hari yang ketujuh ialah hari Sabat bagi Allah Tuhan. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum. Amin. Baik adik-adik, saat ini kita mau memasuki pengakuan dosa. Sebelum kita memasuki pengakuan dosa, mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan 3. Ikut di Kau saja Tuhan. Nanti ayat yang ketiga kita bangkit berdiri ya. Semangat ya. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam di Kau juru selamat, bahagia
kami di surga. Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar-Mu. Limpahkanlah kasih-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa pelanggaran kami di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Shalom adik-adik, mari kita bernyanyi lagu dari buku Ende berjudul Salelengho di Tanoon. Salelengho di Tanoon, batigor maroham, ingot-ingot matoktom nidok nidebatam. Sai tiru Tuhan Yesusi nam robum mapopho, pambai nanang hatanai hangoluan nudo. Epistem pada minggu kita, di minggu pertama ini sesudah Epifanias, tertulis dalam Yesaya 43 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Mari kita mendengarkannya. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama. Engkau ini punyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung bumi. Semua orang-orang disebutkan dengan namaku, yang menciptakan untuk kemuliaanku, yang membentuk dan juga menjadikan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Ya adik-adik, kembali kita mengangkat satu lagu pujian, Lului Hamu Haraja Milbata, dari buku ini nomor 789 ayat 1-2. Lului Hamu Haraja Milbata, Rabdohot hati gorana, tambahono nama onde Tuhamu. Haleluya, haleluya.
nado dului masana jupa tuhi masana ukaponado. Haleluya, 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 haleluya. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita seperti teman-teman di seluruh dunia mengakuinya. Kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik selamat Natal dan Tahun Baru ya. Hari ini Kak Sani mau ngasih pengumuman. Sudah siap mendengarkan pengumuman? Tunggu dulu. Buka kuping kanannya, buka kuping kirinya. Duduk yang rapi ya. Pengumuman pertama. Bagi adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 26 Desember sampai pada tanggal 9 Januari pada minggu ini, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah garam dan terang. Pengumuman kedua yaitu apa yo? PHBS plus 5M. Apa ya PHBS dan plus 5M? Perilaku hidup bersih dan sehat. 5M-nya apa aja coba? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Pengumuman ketiga, bagi adik-adik dan mama dan papa, terima kasih untuk persembahannya. Bagi yang belum bisa mengirimkan ke di bawah rekening ini atas nama Bapak Sindak Sintua Simare-Mare. Pengumuman keempat. Apa yo pengumuman keempat? Adik-adik yang belum mengambil hadiah Natal, gak usah khawatir, gak usah cemas. Adik-adik tetap dapatkan hadiah Natalnya setiap hari Minggu. Adik-adik bisa ketemu sama Kak Sani, Kak Mareni, Kak Reni, dan Kak Ria. Terakhir pengambilan hadiah Natal sekolah minggu pada tanggal 30 Januari di gereja ya. Jamnya dari jam 12 sampai jam 3 sore ya adik-adik. Yang belum kebagian di wilayah Danau-Danau atau di wilayah Perum 3, adik-adik bisa menghubungi Kak Sylvia ya adik-adik, gak usah khawatir. Pengumuman terakhir. Ayo, apa pengumuman terakhir? Apa? Pengumuman terakhir, adik-adik minta tolong mama dan papa untuk memoto adik-adik saat ibadah sekolah minggu. Bisa dikirim di grup orang tua atau tag di Instagram sekolah minggu. Sekian pengumuman dari Kak Sani. Sampai ketemu di minggu depan. Shalom. Mari adik-adik kita bernyanyi Yunus di perut ikan. Dinyanyikan 2 kali ya.
kasih Tuhan, di pagi hari ini Engkau masih memberi kami waktu untuk menyapa Engkau melalui ibadah kami. Biarlah kiranya segala lagu yang sudah kami perdengarkan itu menjadi sukacita di hadapan-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memberi kami hikmat, memimpin kami untuk mengerti akan firman-Mu, supaya kami mengetahui apa yang harus kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Kalau yel-yelnya bilang, masih ingat gak? Karena kan kita sudah menjalani atau melewati 1 tahun, ya, 2021 ke 2022. Sekarang Inang mau tes dulu. Masih ingat nggak Inang yel-yelnya, ya? Apa kabar adik-adik? Kayaknya kurang semangat ya. Coba ulang sekali lagi ya. Apa kabar adik-adik? Yes, iya, pintar, hebat. Nah, kalau begitu semangatnya ketika mengucapkan yel-yel, berarti harus seperti itu juga semangatnya ketika mendengarkan firman Tuhan. Oke, baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu kita hari ini, yaitu di minggu pertama setelah Epifanias, yaitu tertulis di dalam kitab Yunus pasal yang pertama, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Yunus 1 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Inang akan bacakan untuk kita. Mari buka Alkitabnya, duduk yang rapi, semuanya mulutnya agak dikunci dulu, terus telinganya dibuka lebar-lebar, rambutnya agak disisihkan ya, supaya jangan menghalangi pendengarannya. Ya, firman Tuhan untuk kita hari ini Inang akan bacakan, yaitu Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan.
Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikian firman Tuhan. Ya, nah adik-adikku, tadi Inang sudah bacakan firman Tuhan untuk kita yang menjadi khotbah di minggu pertama setelah Epifanias ini. Tadi kalau kalian adik-adik ikuti pembacaannya, tadi panjang ya. Tapi dari pembacaan itu kita dapat mengetahui siapa Yunus. Lalu yang kedua, tujuan Yunus dipanggil atau dipakai oleh Tuhan sebagai hamba itu apa? Di dalam nats itu ada. Lalu kemudian ketika dia melanggar, ya, ketika Allah memberi dia tugas, bagaimana respon daripada Yunus? Tadi dalam khotbah juga, dalam teks itu juga ada diberitahukan. Kemudian itu sudah 3 ya, panjang, banyak sebenarnya. Lalu yang keempat, ketika Yunus memberikan respon tidak sesuai dengan yang Allah harapkan, apa yang menjadi upah yang diterima oleh Yunus? Ingat ya, biasanya kalau ada orang yang melanggar perintah Tuhan, biasanya mereka apa? Dari situ kita melihat bahwa sehebat-hebatnya orang menutupi kesalahannya, sepintar-pintarnya orang menghindar dari Tuhan, tapi ternyata Tuhan itu selalu tahu. Bahkan jauh sebelum itu diucapkan oleh manusia, dia sudah terbersit dalam hati atau pikiran. Ternyata Allah sudah jauh lebih dulu tahu. Nah, coba ingat lagu itu yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dibohongi, ya kan? Ada lagunya begini. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat. Ingat siapa? Kenapa Tuhan? Tuhan melihat, iya kan? Dari situ kita melihat bahwa Yunus itu sendiri pun tidak bisa luput atau dia tidak bisa membohongi Allah dengan niatnya yang terselubung. Nah, hari ini topik kita berbicara tentang aku mau diutus oleh Tuhan. Aku mau diutus oleh Tuhan. Itu yang menjadi judul daripada khotbah kita hari ini. Tapi Inang mau jelaskan terlebih dahulu. Karena kalau kita mengikuti cerita Yunus, saat dia tidak mau melakukan perintah Allah, dia langsung kena hukuman. Dengan hukuman apa? Dia dicampakkan ke dalam laut, lalu kemudian Allah menyuruh seekor ikan yang besar untuk memakan dia. Lalu di sana dia tinggal berapa lama? Ayo coba, siapa tadi adik-adik yang menyimak pembacaannya? 3
3 hari 3 malam. Pintar. Jangan ditambah ya. Jangan ditambah, beda ya. 3 hari 3 malam. Nah, mungkin ketika dikatakan Yunus lalu kemudian dimakan ikan yang besar, ya, seperti lagunya Yunus di perut ikan. Ya, kalau dia di perut ikan berarti mati dong, kan begitu kan? Gimana dia makan? Terus gimana dia bernafasnya? Kan kalau dia sudah di dalam perut ikan, ya udah matilah, tidak mungkin hidup lah, kan begitu. Tapi dengan kuasa Tuhan, hal yang menurut manusia tidak mungkin terjadi, tapi kalau Tuhan sudah merancangkan, hal itu menjadi mungkin untuk terjadi. Walaupun manusia berkata kalau manusia itu dimakan ikan udah langsung mati, tapi kalau Tuhan berkata tidak. Tuhan memberikan kesempatan kepada Yunus di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam untuk merenungkan kesalahannya, supaya dia tahu dan jelas-jelas mengetahui kalau Allah sudah memerintahkan, maka manusia tidak boleh melanggar. Karena apa? Tujuannya bukan untuk merugikan manusia itu, seperti yang di dalam pikirannya Nabi Yunus. Yunus tidak mau ketika Allah menyuruh dia pergi ke Niniwe. Bagi dia hal itu adalah sebuah kerugian. Karena pemikirannya, untuk apa itu Niniwe dibebaskan? Untuk apa itu Niniwe itu diselamatkan? Kan mereka orang jahat, katanya. Di sana berdiam orang-orang yang jahat. Ketika ada orang asing datang, lalu mereka menjadi tawanan, mereka akan disiksa, ya. Udah sakit, ditambah lagi sakitnya. Kayak orang bilang seperti ini, sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Harusnya kalau orang sudah jadi pesakitan, diberikan pertolongan, ya. Kalau dia melakukan kesalahan, maka harus diberikan nasihat yang baik. Diingatkan, jangan begitu ya, harusnya begini. Tapi mereka ditambah penderitaannya. Karena melihat kelakuan daripada orang-orang di kota Niniwe, maka Yunus pun melanggar yang diperintahkan oleh Allah. Karena dia menganggap orang Niniwe itu tidak pantas untuk mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan Allah. Maka dia pergi ke Tarsis. Karena bagi dia di sana adalah zona nyaman. Ketika di sana walaupun mereka masih ada orang-orang jahat, tapi mereka menghargai sesamanya. Mereka masih mau membantu, menghormati sesamanya manusia. Maka dia merancangkan ke sana. Biar saja Niniwe itu mati, hanyut, hancur, musnah. Yang penting bukan karena aku, tapi biarlah itu karena kesalahan mereka. Yunus lupa, Allah itu walaupun dia marah, tapi dia tetap mengasihi umatnya. Karena apa? Kasihnya jauh lebih besar daripada murka atau amarahnya. Itu yang kita rasakan hingga sekarang. Coba adik-adik, mungkin adik-adik akan berkata, aku kan tidak banyak melakukan dosa. Dosa itu apa sih? Kejahatan apa yang aku lakukan? Paling aku cuma cubit teman. Paling aku cuma ribut aja kalau gurunya mengajar. Paling aku potong-potong persembahan kalau pas hari Minggu. Dikasih sekian dari rumah, nyampe di gereja, warungnya manggil. Ayo, katanya, aku jajan. Yang penting kan intinya aku kasih persembahan. Kan itu nggak kejahatan yang besar. Bisa saja seperti itu. Ya. Nah, tapi dalam hal ini kita mau diingatkan apapun kesalahan yang kita perbuat, jangan pernah mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku kan tidak melakukan kejahatan yang besar, sementara dia jauh lebih besar kejahatannya daripada aku. Dialah yang harus dihukum, sementara aku ya jangan. Tidak, ya. Allah tidak pernah memandang besar atau kecilnya kejahatan. Yang penting bagi dia adalah manusia itu mengenal bahwa Allah itu tidak pernah suka dengan yang namanya kejahatan. Nah, itu yang diperingatkan oleh Allah kepada Nabi Yunus. Ketika dia melanggar, maka Allah memberikan sanksi. Tapi sanksi yang diberikan bukan untuk mencabut nyawanya, tapi untuk mengingatkan Nabi Yunus
bahwa di hadapannya semua orang itu berhak menerima pengampunan akan dosa-dosanya. Bukan manusia yang menentukan siapa yang harus diampuni, tapi Allah lah yang menentukan siapa yang beroleh pengampunan, siapa yang harus menerima kasih karunia daripada dirinya. Maka ketika kemudian Nabi Yunus, kalau kita mau panjang bercerita ke pasal berikutnya, ya, ketika Nabi Yunus akhirnya menyadari kesalahannya, maka benarlah kota Ninive itu akhirnya beroleh kasih karunia daripada Allah. Nah, itulah yang kita rasakan hingga sekarang, ya. Inang tahu adik-adik di rumah pasti sudah sangat rindu sekali boleh bergabung bersama beribadah di dalam gereja ini. Sampai dengan sekarang kita masih merayakan atau melakukan peribadahan secara online. Tapi adik-adik jangan merasa kecil hati, ya. Berkat Tuhan itu sama besarnya mau melakukan ibadah di dalam gereja ataupun di rumah masing-masing. Semuanya kan dikarenakan kondisi. Nah, pemanggilan Tuhan menjadi hamba yang memberikan sukacita kepada orang-orang di sekitar itu juga sama nilainya. Tidak harus berlaku di dalam gereja. Adik-adik yang melakukan ibadah di rumah juga mendapatkan pemanggilan atau tugas yang demikian. Seperti topik minggu kita hari ini, aku mau diutus oleh Tuhan. Tapi jangan dikarenakan siapa yang melanggar kena hukum baru mau jadi diutus oleh Tuhan. Tidak, ya. Sesungguhnya semua orang yang sudah menerima kasih karunia dari Tuhan, yang sudah menikmati kebaikan dari Tuhan, memang mereka itu inang, abang kakak guru sekolah minggu, amang inang sintua, mama papa di rumah, keluarga kita yang lain, termasuk dengan adik-adikku yang tercinta juga, memang harus mau dipakai oleh Tuhan menjadi utusannya, menjadi alatnya. Supaya apa? Dunia ini beroleh sukacita dan damai sejahtera. Karena itu adik-adik, mengawali minggu pertama ibadah kita di tahun 2022, mari semakin lebih lagi memberi diri, melayani Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan, supaya sekitar kita juga ikut merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga yang selalu menunjukkan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menuntun kami untuk melakukan yang terbaik bagi-Mu. Terutama Tuhan melayani orang-orang di sekitar kami. Sebagaimana kami melakukan yang terbaik bagi-Mu, demikian juga kiranya kami melakukan yang terbaik bagi orang-orang di sekitar kami. Karena kami tahu Engkau memakai kami menjadi alat untuk mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi seluruh penghuni alam semesta ini. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, adik-adik sekolah minggu yang walau masih dalam usia yang muda, dalam tubuh yang kecil, tapi Tuhan senantiasa memakai kami menjadi alat di dalam kerajaan-Mu, supaya oleh karena kehadiran kami, sukacita boleh dirasakan sekitar kami. Beri kami Tuhan hikmat, kepintaran, beri kami Tuhan ketaatan, beri kami juga Tuhan kesehatan, sukacita, dan keinginan yang lebih untuk melakukan segala hal yang menyenangkan hati-Mu, supaya kami menjadi kebanggaan bagi orang tua kami, bagi orang-orang di sekitar kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi siapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, terutama di dalam menjalani tahun yang baru, tahun 2022 ini. Biarlah kiranya Tuhan menjaga kami dan menjauhkan kami dari segala hal-hal yang tidak baik. Ampuni dosa kami, hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi Berilah yang Baik.
yang kedua sambil bangkit berdiri. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Adik-adikku, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita mendoakan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah online Sekolah Minggu HKBP Perumnas dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan tak lupa, Karya juga ingatkan untuk mengirimkan foto setelah ibadah, boleh ke WhatsApp grup orang tua dan juga bisa di Instagram Sekolah Minggu di @smhkbpperumnas. Terima kasih adik-adik untuk kehadirannya di minggu ini. Kita bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.